Sebenarnya siapa yang disebut sufi? Maka teman-teman yang melakukan Allah, mohon maaf, orang banyak salah faham terhadap tasawuf dan sufi. Yang dimaksud orang tasawuf itu bukan tasawuf yang dimaksud oleh para sufi. Sufi yang dimaksud oleh orang ahli bid'ah, khurafat, itu bukan sufi yang dimaksud oleh ahlinya. Mengenai pertanyaanmu, siapakah sufi yang sebenarnya menurut ulama, bukan menurut musuh mereka. Menurut ahli tasawuf sendiri mendefinisikan dirinya. Ini coba menurut ulama salafus saleh, al-qaimuna bi uqulihim ala humumihim wal aqifuna 'alaiha bi qulubihim al-mu'tasimuna bi sayyidihim min syarri nufusihim hum as-sufiyah. Udah paham belum? Diterjemahin dong. Orang yang qaimun arti harfiahnya berdiri, maksudnya orang-orang yang bertindak biuqulihim berdasarkan akal sehat mereka. Berarti sufi ini yang aneh-aneh atau yang berakal? Maka semakin orang berakal, semakin dia sufi. Harusnya Rocky Gerung itu jadi sufi, karena akalnya terlalu cerdas menurut saya itu ya. Saya nggak jadi sufi, sayang-sayang aja nggak jadi. Ya semoga nanti jadi sufi. Suka feeling. Wal aqifuna 'alaiha biqulubihim, orang yang berpendirian dengan hatinya, bertindak dengan akal, berpendirian dengan hati. Beda nggak tuh? Dan bergantung, minta dijaga kepada Tuhan mereka dari keburukan jiwa mereka. Hum as-sufiyah, mereka lah sufi. Jadi sufi itu tiga pilar bagi dia. Satu, orang yang bertindak dengan akal sehat. Oleh karena itu wali majzub bukan sufi ya. Kenapa? Wali majzub maslubul aqli, akalnya dicabut oleh Allah, yang tersisa cuma mahabbah, cinta. Maka kita meyakini kewaliannya, tapi kita tidak mengikuti tindakannya. Paham? Ya? Bisa bedakan? Oleh karenanya wali majzub sulit dijadikan mursyid. Saya nggak bilang nggak mungkin jadi mursyid, sulit dijadikan mursyid. Bahkan muhaddis, ahli hadis di kalangan di masa Nabi ada nggak? Ada? Nggak ada ya? Bahkan istilah ulama baru ditambahin su, itu Ibnu Mas'ud yang ngomong. Yang ngomong siapa? Ibnu. Jadi yang pertama kali mendatangkan istilah ulama su itu Ibnu Mas'ud. Kalau Nabi SAW hanya bicara begini ya, man talabal ilma li ghairillah, siapa yang menuntut ilmu bukan karena mencari ridha Allah. Maka kalau dia jadi ulama, di ujung hadis dikatakan lam yashum raihatal jannah ya, li ghardin min aghradid dunya, dia mencari ilmu supaya menjadi profesor, jadi qadhi, jadi pejabat, jadi dosen, jadi ustadz terkenal, duitnya banyak. Apalagi kalau itu lam yashum raihatal jannah, dia tidak mencium bau surga. Dan bau surga dapat dicium 500 tahun perjalanan. Jadi kita jalan 500 tahun, jarak itu panjang sekali, sudah dapat cium bau surga. Dan orang itu nggak dapat. Maka mohon maaf, orang torekot karena pengen cari tambahan hidup dengan jadi wakil talqin ya, jadi syekh mursyid atau punya majlis supaya nanti hidupnya berubah gitu, itu orang lam yashum raihatal jannah, dia nggak dapat surga yang hakiki ini karena dia dapat di dunia. Apalagi yang talqin bertarif, apalagi mengijazahkan bertarif ya, walaupun ada ahli fikih yang membolehkan, lakin indana dzalika mamnu' haram ya, bagi kita itu haram.
Kalau dia dapat hadiah terima, tapi kalau dia menarif, ya, dalam surat Yasin disebut ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak narif bayaran. Ya. Sekarang kita masuk ke bab Sifatus Sufiyah halaman 27. Ini nggak tahu, nggak direncanakan, tapi dia koheren dengan tema-tema minggu ini. Kita bahas di Selasa kemarin Sufi Al-Haq, judul anehnya apa? Real Sufi. Tahu tuh judulnya kok bisa begitu? Yang ngasih judul Buya ya. Sekarang sebenarnya siapa yang disebut Sufi? Maka teman-teman yang berkahan Allah, mohon maaf, orang banyak salah paham terhadap tasawuf dan sufi. Yang dimaksud orang tasawuf itu bukan tasawuf yang dimaksud oleh para sufi. Sufi yang dimaksud oleh orang ahli bid'ah, khurafat, itu bukan sufi yang dimaksud oleh ahlinya. Contoh, tadi sore saya nonton video seorang syekh di Saudi, dia bilang, sufi paling aneh yang saya tahu, man qala anna syekhahu khaliqur rabb, bahwa guru dia, mursyid dia adalah pencipta Allah, dan disebut tuh sufi. Wala ya'mal bisyariah, katanya, dan dia tidak beramal dengan syariah. Di mana dia ketemu? Ra'aituhum fi Afrika. Saya ketemu orang itu di Afrika. Ternyata orang ini punya konsep, kalau nggak bersyariat, kalau bid'ah, khurafat, pasti sufi. Padahal ahli sufi ngomong begitu nggak? Jadi yang berbeda adalah persepsi. Ya, yang beda adalah persepsi. Sama dengan kejadian Islam Nusantara. Islam Nusantara yang dimaksud oleh Kiai Ma'ruf Amin beda dengan Islam Nusantara yang dimaksud oleh pembenci Kiai Ma'ruf Amin. Ternyata ada unsur politik saat itu. Islam Nusantara versi Kiai Ma'ruf Amin sama dengan Hadratus Syekh, akidah Asy'ari, ahlu sunnah, bermazhab Syafi'i, 4 mazhab bahkan, dan bertasawuf Imam Junaid, Ghazali, Syazili. Tapi Islam Nusantara versi orang yang musuh beliau, musuh politik beliau, karena beliau kan wakil presidennya Jokowi. Ini masalahnya, karena presidennya Jokowi itu, jadi semuanya salah kalau dari situ. Maka Islam Nusantara versi Pak Kiai pun mesti dikomentari. Apa kata mereka? Oh, kalau begini nanti sholatnya bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Batak gitu. Ternyata pas kita tanya kepada orang yang menggagas makna ini, nggak begitu. Oleh karena itu, ikhwah fillah, alaikum bitabayyun. Apapun persoalan, buktikan kalau yang kita maksud itu benar. Jangan-jangan yang dimaksud oleh orangnya nggak begitu. Lalu kita sudah su'uzzan, dan itu minal jarimah, ya, itu dosa besar. Untung Pak Kiai nggak melaporkan itu orang-orang tuh, ya. Saking beliau salamatus sadar itu. Kalau punya selamat, alhamdulillah. Kalau enggak, itu orang-orang yang begitu bisa dilaporkan. Dan gawat sekali. Dan guru saya, ketua Jatman di Payakumbuh, 50 kota Sumatera Barat, karena ngundang Kiai Ma'ruf Amin yang dianggap membawa Islam baru namanya Islam Nusantara, langsung dituduh sesat, lalu dibuat Jatman tandingan oleh murid-muridnya. Masya Allah. Itu guru kita, guru kami bareng sama Buya Firdaus ini. Segitunya politik, murid bisa melawan gurunya. Astaghfirullahalazim. Kira-kira nanti kalau antum punya mursyid, mursyidnya punya pilihan politik yang berbeda, kira-kira ninggalin mursyidnya? Beneran? Serius? Paling-paling ntar malas datang. Ya, udah kejadian selama dari 2000 berapa? Mulai isu ini 16, 19. Untungnya tahun ini agak adem dikit, ya. Kenapa? Karena Caimin gabung dengan Abah Anies. Itu luar biasa itu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita doakan negeri ini dan siapapun yang memimpin negeri ini dan semua rakyatnya, semua pemimpinnya, umarah dan ulamanya. Allah lapangkan hidup mereka, Allah makmurkan mereka, Allah sejahterakan negeri ini, Allah berkahkan negeri ini, dan Allah ampuni kesalahan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Wa bisanadina al-muttasil al-imam الصوفي الكبير أبي النصر عبد الله بن علي السراج التوسي أو المشهور بأبي نصر السراج المتوفى سنة 78 و300 wafat tahun 378. Qala, beliau berkata, sifatus sufiyah wa manhum, karakter sufi, siapakah mereka sebenarnya? Mirip nggak dengan judul kemarin? The Real Sufi. Hampir mirip? Ya, Allahu Akbar. Ya. Dan kayaknya hampir mirip juga dengan kajian Buya Asfi, yang kajian yang tadi, yang di kitab tadi, mirip juga dengan kajian Buya Asfi di, nggak tahu di Liko yang mana itu. Ya, ada beberapa yang nyambung, dan itu insya Allah minal mubasyarat, kabar gembira dari Allah, annal arwah junudun mujannada, bahwa arwah itu ruh, dia berbaris mujannada, dikomandoi. Siapa komandannya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh rahmatullah alaihi, wa amma sifatus sufiyya wa man hum faqad qila li Abdul Wahid ibn Zaid. Nah, beliau ditanya siapakah yang disebut sufi? Apakah yang dituduhkan oleh saudara kita Salafi? Ya, mereka ini niatnya baik. Niatnya apa Salafi ini? Ingin menyucikan agama dari syirik, khurafat, bid'ah. Itu niat yang bagus nggak? Ingin kembali langsung kepada Quran Sunnah, kata Allah, kata Rasulullah. Kan keren tuh ya. Bagus nggak tuh? Bagus. Cuma sayang, tujuan bagus, kalau manhajnya tidak bagus, saudara sendiri nanti diserang, saudara sendiri dikafirkan, saudara sendiri minimal dibid'ahkan. Kalau bid'ah kan gawat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka menaskan orang, mengatakan orang itu bid'ah, itu sama dengan mengatakan ente ahlun nar. Berani. Maka yang boleh hanya mengatakan perbuatanmu bid'ah, tidak boleh mengatakan ente ahli bid'ah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena mengatakan dia ahli bid'ah berarti dia ahlun nar. Tapi perbuatan dia bid'ah, itu masih mungkin, ya. Itu masih bisa fi majalil khilaf. Dalam bab perdebatan masih oke. Maka manhaj ribat, nahnu la nubaddi' ahadan insya Allah, ya. Kecuali yang sudah qat'i, ya, yang sudah jelas. Kalau yang masih zanni, masih ikhtilaf, paling kita coba bilang kurang pas, nggak cocok, ya. Tapi yang sudah jelas muttafaq, kita berani juga bilang itu sesat apa, ya. Dan salah satu metode beliau adalah menukil ulama salafus saleh. Apa kata beliau? Mengenai pertanyaanmu, siapakah sufi yang sebenarnya menurut ulama, bukan menurut musuh mereka. Menurut ahli tasawuf sendiri mendefinisikan dirinya. Coba ada orang berpikir tentang kita buruk, lalu kita nggak bermaksud begitu. Yang benar yang mana? Maksud mana yang pas? Kita buat kalimat, lalu orang su'zon, buruk sangka, salah faham. Maka kalimat ini ketika nanti diputuskan mana yang paling benar yang dengar atau maksud orang yang ngomong? Maksud orang yang ngomong, ya. Harus ditanyakan kepada pembicaranya, bukan kepada pendengarnya. Nah, hari ini orang sering nanya begitu. Yang ditanyakan, menurut Ustadz gimana sufi Ustadz? Ustadznya bukan sufi. Sufi mungkin. Suka pemilu dan pilkada. Ditanyalah Sidi Syekh Abdul Wahid ibn Zaid. Karena mimma yashabul Hasan, dia adalah salah satu orang yang suhbah kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri,
wa kana min ajlati ashabih man as-sufiyya indak, ya, siapakah sufi menurutmu? Ini murid pentingnya Sayyidina Al-Hasan. Apa jawaban dia? Nih perhatikan, ini sufi menurut ulama salafus saleh, al-qa'imuna biuqulihim ala humumihim wal-aqifuna 'alaiha biqulubihim al-mu'tasimuna bi sayyidihim min syarri nufusihim hum as-sufiyah. Udah paham belum? Diterjemahin dong. Orang yang qaimun arti harfiahnya berdiri, maksudnya orang-orang yang bertindak biuqulihim berdasarkan akal sehat mereka. Berarti sufi ini yang aneh-aneh atau yang berakal? Maka semakin orang berakal, semakin dia sufi. Harusnya Rocky Gerung tuh jadi sufi, karena akalnya terlalu cerdas menurut saya itu ya. Saya nggak jadi sufi, sayang-sayang aja nggak jadi. Ya semoga nanti jadi sufi. Suka feeling. Wal aqifuna 'alaiha biqulubihim, orang yang berpendirian dengan hatinya, bertindak dengan akal, berpendirian dengan hati. Beda nggak tuh? Wal mu'tasimuna bi sayyidihim, dan bergantung minta dijaga kepada Tuhan mereka dari keburukan jiwa mereka. Hum as-sufiyah, mereka lah sufi. Jadi sufi itu tiga pilar bagi dia. Satu, orang yang bertindak dengan akal sehat. Oleh karena itu wali majzub bukan sufi. Kenapa? Wali majzub maslubul aqli, akalnya dicabut oleh Allah, yang tersisa cuma mahabbah, cinta. Maka kita meyakini kewaliannya, tapi kita tidak mengikuti tindakannya. Paham? Ya, bisa bedakan. Oleh karenanya wali majzub sulit dijadikan mursyid. Saya nggak bilang nggak mungkin jadi mursyid, sulit dijadikan mursyid. Bahkan ya kalau kata guru kita di Malaysia tuh Syekh Jahid bin Siddiq Al-Khalidi Naqsyabandi, kata beliau, an-nadir kal adam, jarang itu sama dengan nggak ada. Nadir bahasa Indonesia ya, titik nadir. Nadir itu bahasa Arab bro, bukan bahasa Betawi. Apa arti nadir? Jarang. Jarang itu sama dengan tiada. Itu menurut beliau ya. Yang kedua, dia berpatokan dengan hati. Dan yang ketiga, dirinya, ruhnya berlindung kepada Allah dari keburukan jiwanya. Jadi dia nggak buruk sangka ke orang. Dia nggak minta dijaga dari keburukan orang, dia minta dijaga dari keburukan dirinya. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa min syarri maniyyi. Nabi cipta dirinya, ya Allah, lindungiku dari keburukan diriku, kira-kira begitu. Ya. Waswaila Dhunnun al-Masri, ya, boleh baca Misri, sama dengan Maghrib, boleh baca Maghribi, ya. Masyayikh kita bacanya ada beberapa tasrif ya. Imam Dhunnun al-Masri itu imam pertama yang ada di Mesir, yang maksudnya yang pertama yatakallam anil maqamati wal ahwal. Imam pertama yang bicara makom-makom dan ahwal rohani, makom awal sampai akhir begitu. Imam Dhunnun al-Masri, alhamdulillah Desember lalu Allah izinkan Al-Faqir ziarah ke beliau, Imam Dhunnun al-Masri. Jadi di Mesir itu ada satu wilayah di kota Kairo lama, itu boleh disebut kota kuburan, khusus kuburan semua, dan kemudian disebut Maqam Syafi'i karena di situ dikuburkan Imamuna Muhammad bin Idris
Syafi'i. Padahal banyak sahabat yang dikuburkan di sana tapi tidak disebut kuburan sahabat. Ada beberapa yang masyhur ya. Ditanya Imam Zunnun al-Masri, apa itu sufi? Apa jawaban beliau? Huwallazi la yut'ibuhu talabun wa la yuz'ijuhu salbun. Orang yang enggak disibukkan dengan menuntut. Banyak tuntutan. Antum kan kalau wirid banyakkan tuntutan kan sama Allah. Baru semangat wirid kalau ada tujuan yang mau dituntut kepada Allah. Benar nggak? Ya, sufi itu la yut'ibuhu talab. Nah, dan juga talab ini juga bisa diartikan talab itu al-amru minallah. Sufi itu yang tidak merasa capek, lelah, dibebani oleh perintah Allah, bisa diartikan begitu. Disuruh sholat itu beban nggak? Disuruh bayar zakat beban nggak? Ngeluarin duit. Kalau sholat kan antum nggak ngeluarin duit, huh? Coba zakat, ngeluarin duit nggak? Maka orang-orang kaya bertanya kepada gurunya bagaimana cara mengurangi dan menghindari zakat. Kayak pajak aja ya. Kalau nanya biar terhindar dari pajak, kita udah sering dengar. Ini banyak murid hari ini bertanya supaya nggak bayar zakat gimana? Supaya barang yang disimpan ini nggak kena zakat tuh gimana? Wala yuz'ijuhu salbun. Tidak juga dia terkagetkan oleh salb. Salb itu sesuatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qalahum qaumun atharullaha ala kulli syai'. Mereka itu orang yang mendahulukan Allah atas segala sesuatu. Fa atharahumullahu ala kulli syai'. Karena mereka mendahulukan Allah, Allah pun mendahulukan mereka. Maka jangan iri dengan kekasih-kekasih Allah. Kenapa mereka Allah muliakan di dunia dan di akhirat? Karena mereka memuliakan Allah zahir dan batin. Ya. Kenapa para masyaikh ahlullah itu mereka didoakan muridnya baik dalam keadaan bersama ataupun sendiri? Karena si guru mendoakan muridnya walaupun dalam keadaan sendiri, tidak hanya dalam keadaan ramai. Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dikenang oleh banyak umat melebihi Nabi yang lain? Karena beliau setiap doa selalu mengatakan ummati. Bukan hanya pas mau meninggal, setiap mau ngapain ummati. Karena ummatuhu abna'uhu, umatnya adalah anak-anaknya. Dan tidak mungkin seorang ayah mau membebani anak-anaknya. Ya, itu Rasulullah SAW. Dan para masyaikh, para guru itu ayahanda rohani. Maka tidak mungkin ayahanda rohani ingin beri beban buat anaknya. Yang ada dia ingin melatih anaknya. Kalau anaknya faham, anaknya bahagia, senang. Saya dulu paling senang latihan silat, karate, tapi setiap kita rajin, pelatihnya nggak datang, Pak. Sabuknya udah lumayan nih, udah menengah, pelatihnya nggak datang. Terpaksalah kita ngajar, jurus kita itu doang. Ya. Akhirnya saya putus asa, ya sudahlah. Saya kalau senang suatu agak tekun, jadi itu terus sampai mateng gitu. Senang silat sampai berapa tahun? Senang karate sekian tahun. Senang boxer sekian tahun. Nggak mau beralih, tapi nggak ngejek yang lain. Pengen pakar aja. Tapi sayang setiap pelatihan yang sabuk hitamnya nggak datang, Pak. Sedihnya kita itu. Maksudnya apa? Saya emang senang, Pak, disuruh capek sama orang. Jadi karena sudah tahu tujuannya, apa tipsnya? Sudah jelas tujuannya apa? Jadi apa yang membuat seorang hamba merasa dibebani oleh perintah Allah? Karena dia nggak tahu tujuan dia. Kenapa orang kerja nggak nikmat? Karena dia nggak tahu tujuannya. Coba yang udah kerja, antum masih nggak bahagia dengan pekerjaan? Ya, belum. Berarti tujuannya belum ada. Bahagialah. Gimana caranya? Jelaskan tujuannya ngapain. Karena tidak ada satu detik pun, satu titik pun, satu wilayah pun di muka bumi kecuali situ ada nur Allah. Tidak ada satu tempat bekerja kecuali situ ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya. Maka tujuannya mau ngapain? Itu yang harus dibenerin. Pasti enak aja kerjaannya. Tanya Nabi Asfi, tujuannya ngajar ngapain? Nggak ada capek-capeknya tuh ngajar. Pagi ngajar, siang ngajar, malam ngajar. Karena tujuannya jelas. Tujuannya waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Itu yang ilahi antamak. Siapa yang orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Semoga Allah berkahi guru-guru muallim di Ribat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan dikira saya dulu langsung rame ya. Mana Ustaz Rahmat ini? Wah, ya. Ustaz Rahmat, Dafir dan siapapun nanti yang ngajar ataupun antum punya majelis dimanapun, majelis itu nggak mesti rame dulu. Maka bagi saya mau antum rame, mau datangnya rame, datangnya dikit, insya Allah di hati saya sama. Mungkin di mata saya nggak sama, di hati saya sama, kan ngomongnya sama, baca kitabnya sama, jamnya sama. Ya. Buat aja majelis, istiqomahkan yang kita fahami tadi, wal aqifuna 'alaiha biqulub. Jadi yang disampaikan yang dari kolbu, bukan yang dari sini. Kalau dari sini udah banyak orang di kampus, di YouTube banyak Pak. Yang dari sini nggak banyak. Maka latihlah kolbu sehingga bicaranya pakai kolbu. Latih kolbu sehingga kerjanya pakai kolbu. Latih kolbu sehingga kita ngapain aja pakai kolbu. Memutuskan baik buruk dengan kolbu, ya. Jadi apa kata beliau ini kaidah, siapa yang mendahulukan Allah, memuliakan Allah, Allah akan dahulukan dia, muliakan dia. Maka kalau ada Quran jangan taruh di bawah, ada kitab, nah kayak gitu Bu, dikit di atas ada nama Allah di situ, ya. Nah di atas, ini praktek langsung kan. Ada hadis, ada buku-buku agama, jangan taruh di bawah, taruhnya agak tinggi di atas. Kalau ada buku agama nih banyak, kitab hadis, kitab tafsir, semua, cari tafsir paling atas. Ada mushaf paling tinggi. Maka di maktabah saya, ya, Quran kita taruh paling tinggi. Di deretan itu, Quran paling tinggi kita taruh. Yang ada tafsir Quran kita taruh paling atas. Ya, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Al-Islam itu dengan Qur'annya, dengan sunnahnya itu tinggi dan tidak boleh ada yang tinggi dari dia. Ya. Wa su'ila al-Junaid wa qila li ba'dihim man ashab. Dan sebagian ulama salafus saleh ditanya, siapakah orang yang akan aku jadikan teman atau guru untuk suhbah? Qala ishabis sufiyah, bersahabatlah dengan sufi. Fa inna lil qabih indahum wujuhan minal ma'adhir. Karena suatu yang buruk di sisi mereka itu ada sisi yang mereka bisa menerima uzurnya. Bagi sufi itu nih ciri antum ketemu sufi nih. Dia nggak ngomong hitam putih. Dia nggak ngomong orang baik dan jahat. Dia cuma ngomong orang jahat itu orang baik yang belum beres. Orang buruk itu, orang jahat itu orang baik yang belum beres gitu. Emang kita udah beres semua. Jadi baginya nggak ada orang buruk. Makanya disebutkan bagi sufi nggak ada penghalang orang kepada Allah. Inilah potret yang disebutkan di Sahih Bukhari dalam kisah Bani Israiliyat yang boleh diceritakan ada di Sahih Bukhari, yang tadi pembunuh 100 orang datang kepada seorang ulama, itulah sufi di zaman Bani Israel. Ketika orang itu datang mengatakan, ya Sayyidi ya Syekh qataltu mi'ata ya, nafsin ya, saya sudah bunuh 100 orang. Itu gimana dong? Apa jawaban dia? Apa yang membuat engkau terhalang dari Allah? Siapa yang melarangmu tobat? Bingung dia. Nah itu sufi. Maka karakter sufiah itu ada di setiap masa. Dan juga ada karakter hitam putih di setiap masa. Orang yang dibunuh yang ke-100. Apa kata orang itu?
Berapa orang yang kamu bunuh? 99. Fa anta khalidun mukhalladun finnar. Ente kekal di neraka. Ternyata dalam surat Taurat itu ada satu ayat yang bicara itu, dan itu ditakrir ulang di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, ya. Begitu juga surat-surat yang lain. Baik. Ditanya Imam Junaid, belum nyampe, ya. Laisa lil katsir indahum mawqi' fayarfa'uka bihi fatu'jib nafsak, ya. Dan bukanlah orang yang kaya di sisi mereka punya posisi sehingga orang kaya itu merasa dirinya tinggi lalu kagum kepada dirinya, atau kathirnya orang banyak ilmu. Bukanlah orang banyak ilmu itu punya posisi spesial amat sama mereka, ya, sufi itu, sehingga diangkat-angkat, dinaikin-naikin gitu, enggak. Selalu mereka kagum ke dirinya, enggak. Jadi bagi sufi, orang yang baik belum tentu dianggap baik amat, orang jahat belum tentu dianggap jahat. Itu berarti sufi ini tidak hitam dan putih, tidak boleh dan tidak boleh ngomong. Dia masih bisa melihat adakah peluang rahmat Allah pada orang ini, pada orang yang maksiat. Ketika orang taat, adakah peluang, adakah kemungkinan orang yang taat ini tergelincir, begitu terus. Jadi dia membuka rahmat bagi yang salah, membuka siapa tahu orang yang merasa benar itu salah. Ini yang disebut maqamul jam'i. Apa namanya? Maqamul jam'i. Wa su'ila al-Junaid qaddasallahu sirrahu. Imam Junaid ini yang sering kita sebut bahwa tasawuf kita manhaj Imam Junaid, dan hampir semua, bukan semua, ya separuh lah, thariqat sufi itu turunan dari ajaran Imam Junaid. Siapakah sufi? Faqal asratullah fi khalqihi yukhfiha idza ahab wa yuzhirha idza ahab. Rahasia Allah, asratun itu syai' ista'tharallahu fi khazanatih, itu terjemahan lainnya. Rahasia perbendaharaan, permata yang Allah simpan. Jika dia mau, Allah simpan, tidak dizahirkan, tidak dimasyhurkan. Jika Allah mau, dia dimasyhurkan, suka-suka Allah. Maksud Imam Junaid apa? Aku yang dimasyhurkan Allah itu, kata Imam. Jadi orang ini yang nanya mengira sufi itu mesti di gunung, rumahnya jelek gitu, ya, kemana-mana, makannya susah. Itu gambaran sih ini, nggak masyhur sama sekali, mastur, zuhud, hidupnya susah. Wah, itu baru guru tuh, kata si murid. Ente senang kalau guru itu sengsara, ya. Ini berulang-ulang kita sampaikan, ya. Berulang-ulang kita sampaikan, bukan begitu yang sufi. Sufi itu, kata Imam Junaid, bukan orang yang kamu bayangkan itu, bro. Bukan orang yang tersembunyi di pelosok di pegunungan. Sufi itu orang yang dicintai Allah. Kalau Allah suka, Allah masyhurkan dia walaupun dia di pegunungan. Jika Allah mau, Allah sembunyikan dia walaupun dia di perkotaan. Jika Allah mau, Allah sembunyikan dia walaupun dia di perkotaan. Jika Allah suka, Allah masyhurkan dia meskipun dia di pegunungan. Paham? Jadi ubah, ini bagian dari tasfiyah, konsep sufi. Jangan lagi berpikir sufi itu yang bajunya jelek-jelek cuma sampai terus jalan dari Surabaya ke Jakarta jalan kaki gitu, ya. Nah, itu orang musafir, mungkin dapat perintah gurunya, belum tentu dia sufi, dia salik. Ya, yang sempurna itu gurunya yang nyuruh dia. Gurunya belum tentu begitu. Ya. Apalagi maksud Imam Junaid,
ente nih jauh-jauh cari sufi, ini depan ente sufi gitu maksud beliau. Maksud siapa? Imam Junaid. Repot-repot nyari sufi. Wakil li Abil Husain. Nah, beliau punya kawan sahib. Ini kayak apa ya? Kayak Upin Ipin lah ya. Ente punya Upin Ipin nggak? Sahib nggak? Punya? Oke. Bukan istri loh maksudnya. Teman sejati kita lah. Yang kita kalau sama dia bukan karena dia kaya, bukan karena dia sukses, tapi emang aneh teman ente gitu. Aneh, ya teman sejati lah. Jati keramat. Teman jati keramat. Apa kata Imam Abul Husain An-Nuri? Apa nama dia? Abul Husain An-Nuri. Ini imam, kalau dia sakit, dia bilang ke muridnya, kasih tahu sahabat aneh, Junaid. Nanti mau Junaid datang jenguk. Kalau mau datang, dipegang dadanya, ditiup, bacain Fatihah, sembuh. Junaid sakit, kata Junaid, kasih tahu sahib aneh, pacar aneh tuh. Kira-kira begitu. Itu pacar mana secara lafzi ya. Kasih tahu tuh Junaid, kasih tahu tuh An-Nuri. Junaid demam, tolong datang, tolong jenguk lah. Dijenguk lah. Apain? Dipegang palanya, diusah-usah. Bro, teman banyak, bini banyak. Gitu ngomongnya serius. Ente cepat sehat, langsung sehat. Jadi mereka ini saling kasih motivasi. Kalau ente nggak perlu ngomong gitu teman. Itu urusan lain itu. Imam An-Nuri ini ya, salah satu termasuk minal aqtab ya, wali kutub. Qala sufi itu man sami'a as-sama' wa athara bil asbab. Ini yang lagi rame. Ya, salah satu dai Ahlus Sunnah, Ustaz Adi Hidayat, dibully karena masalah musik. Ya, ini ada man sami'a as-sama', orang yang mendengarkan sema, kata orang Turki. Sama itu salah satunya adalah sholawatan, juga syair-syair qalbiyah, zauqiyah. Ya, contohnya syair-syair Laila Majnun, syairnya Ibn Arabi Tarjumanul Ashwaq. Kalau di majelis-majelis sama yang ada di Arab sana itu emang dibaca. Misalnya ada qasidah Muhammadiyah itu minas sama, burdah dibacakan tuh minas sama. Baca kalau di kita mungkin lebih sering maulidan, mendengarkan suara-suara yang indah ya. Nah, nanti kita mau hidupkan salah satunya di sini. Salah satunya kita hidupkan tawassul samaniyah dengan berirama itu. Nah, kata Imam An-Nuri, sufi itu orang yang suka mendengarkan sama. Tapi bagi An-Nuri, sama itu ada yang sifatnya lafzi, sifatnya lafaz, yaitu lafaz yang keluar dari penyair atau penyenandung. Nah, biasanya kami kalau lagi suluk tuh dengerin syair Salabat Laila, Salabat Laila, gitu ya. Minni al-aqla, qultu ya Laila, irhamil qatla. Gitu ya, sahih ya. Oh, itu kita dengerin tiap malam gitu. Jadi kalau lagi bete tuh, apa mentok zikir sebelum buka kitab Buya Asfi biasa. Kalau udah jam 2 tuh bawa kitab tuh. Tahu tuh kitab apa yang dibawakan. Habis itu ya baca ini, gitu. Udah mulai dah. Dibukanya dengan salabat, ini salah satunya. Syair-syair ini itu nembaknya ke dalam kolbu. Maka man sami'a as-sama, orang-orang yang menjadikan kolbunya yang mendengar. Maka sama tadi ada dua, ada yang zahir, ada yang batin. Maka man arafa haqiqat as-sama lam yumayyiz wa lam yufarriq baina saut asy-sya'ir al-mughanni wa saut at-tayr. Bagi dia suara burung, suara penyair, suara air, itu sama. Tapi hari ini orang membedakannya.
Ada radio yang mengharamkan nyanyian, ya kan, musik, tapi pemisah antara acara dengan acara bunyi air terjun, gitu, bunyi burung. Lah itu kan musik alam. Kenapa itu boleh didengar, tapi yang keluar dari mulut manusia nggak boleh didengar? Itu pertanyaan-pertanyaannya, ya. Kita doakan semoga yang sedang berdebat itu hatinya Allah ta'lif lagi, ya, Allah lembutkan, ya. Ini perbedaan fikih, kenapa harus diperpanjang, ya. Saya nggak mau komentar, ya. Cuma segitu aja komentarnya. Nggak mau bilang ini sunnah bid'ah haram tidak haram, ya. Sudah jelas di kajian-kajian yang lama. Sama dengan kajian nasab, kita nggak mau berlarut-larut karena masyayikh kita terdahulu sudah jelas pendiriannya, ya, dan kita mengikuti salafunas salih. Wa ahlu Syam yusammuna sufiyah fuqara. Orang-orang Syam tidak menyebut sufi itu sufi, nyebutnya fuqara. Sampai hari ini ulama Syam seperti Syekh Ratib An-Nabulsi, itu seorang ahlul mau'izah, motivator lah hari ini, ulama, doktor. Beliau itu nggak pernah nyebut sufi, selalu menyebutkan ahlul qulub, nggak pernah nyebut sufi, ya. Teman-teman saya para pendakwah itu ngomong kepada kita, Tat, ente kok ngaji-ngaji tasawuf itu gimana itu? Tar ditinggal umat loh, tar apa kata orang. Yang satu lagi ngomong, nanti ente dibilang apa nanti Mas Salafi kalau ente ngaji tasawuf. Itu masalahnya apa tuh? Yang ngomong begitu masalahnya apa dia? Dia belum tasfiyah sebelum dakwah. Dia belum tasfiyah sebelum, berarti ente dakwah ingin mencari ridho sekelompok orang, mencari ridho salafi. Oh, nanti ditinggal jamaah, berarti ente selama ini cari-cari jamaah. Nggak usah begitu. Ilmu itu harum. Ya'rifuha ahluha. Dan orang yang emang dalam hatinya ada nur ilmu pasti mencarinya. Walaupun ke Jati keramat bener jalannya. Ya, bener ya. Masya Allah, aneh aja setiap kesini tersesat terus. Padahal kita udah sering di sini, tiap bulan kita ini terbuka. Terus sampai kapan kitab Ihya dikubur? Sampai kapan kitab Al-Luma' dikubur? Sampai kapan kitab Hikam disembunyikan? Sampai kapan? Ulama itu nulis kitab supaya kita baca atau biar kita simpan? Judul ini ada tasawuf, kalimatnya ada tasawuf. Berarti judul itu ingin supaya orang baca, ini loh tasawuf. Maka kami berniat mencari ridha Allah dan mulai bergerak sama para masyayikh, para ustadz, para muallim ini. Ayo kita kenalkan tasawuf seperti para imam dulu ingin mengenalkannya kepada umat di zamannya. Ya, masalah orang terima nggak terima, selevel Nabi Muhammad SAW ada yang nggak terima, masa ente harus diterima semua orang? Ya toh, sederhana toh. Ya, nanti ditinggal orang, yang ninggalin mah ninggalin, yang ikut ya ngikut. Maka nanti antum mohon maaf, ini perhatikan, ini penting sekali. Mengikuti seseorang itu ada yang ngikutin sosoknya, ada yang ngikutin nur ilmunya, yang benar nurnya. Maka wa in taghayyar syakhsuhu lam yataghayyar nuruhu. Meskipun sosoknya mungkin berubah, jangan sampai kecintaan antum kepada nur dalam dirinya berubah. Ya, ini jangan sampai kejadian di beberapa pesantren cuma beda pilihan, kiainya yang ngancem, yang nggak ngikut coblosan aneh, bukan santri aneh, dia yang mutus muridnya. Coba, ada juga murid yang ngomong gitu, kiai gitu udah beda, kita udah halu dunia, udah ulama masuk. Nah itu indi kullum minhuma khata, ya, dua-duanya kurang pas. Kita nggak yang begitu, insya Allah. Sedikit lagi, sebenarnya masih banyak. Kita cari deh.
yang kira-kira nyambung. Sufi itu halaman 28, man idza istaqbalahu halani aw khuluqani hasanani fayakunu ma'al ahsan wal a'la. Nah, ini coba lihat. Sufi itu nggak ngomong hitam putih, boleh nggak boleh, dia ngomongnya baik dan terbaik. Ahsan wa a'la. Kalau ada dua yang baik, maka yang dipilih yang paling. Kalau logika ahli hukum nggak. Kalau ada dua, yang dilihat buruknya. Maka coba lihat dai-dai ketika berkomentar politik, kalimat dia apa? Kita menyoblos akhafud dararain, yang paling sedikit mudorotnya. Ini ulama melihat orang mudorotnya aja. Ini ciri ulama ahli hukum zahir. Kita salahkan nggak? Emang begitu metodologi dia. Tapi secara ilmu ketasawufan tidak pas. Berarti secara tasawuf nih, dia memandang orang jahat aja, keburukan dia, kejahatan dia nggak lihat. Seakan-akan dia lebih suci, lebih bersih daripada orang, sehingga dia berhak menjudge orang itu. Ini coba antum lihat, banyak kemarin yang ngomong begitu. Kenapa kita nyoblos 0 sekian? Karena akhafud dararain. Ya, orang pesantren ngerti ini bab. Ini kemudorotannya lebih sedikit dari yang nomor ini, nomor itu. Kayak ente bener aja Tuan Syekh, ya. Saya agak takut dengan sikap-sikap seperti itu. Kenapa? Kenapa mandang pada orang doror? Kenapa tidak mandang doror, kemudorotan, keburukan pada diri kita? Ya, tapi itu urusan mereka, ya. Mungkin karena background dia fiqh. Ya, kalau backgroundnya sudah masuk ke dalam kolbu, apa yang dia pandang? Semua calon itu baik, saya milih yang terbaik untuk saat ini. Menurutku, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Maka kalau kalah, jangan bawa ayat. Ya, kenapa? Karena ayat itu tidak pernah turun untuk pemilu, pemilihan umum. Ya toh? Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat itu luar biasa, Bu ya. Mereka seret kemana-mana, ya, bisa dilaporkan aslinya itu. Kita ambil 2 atau 3 lagi ya. Selain beliau juga ditanya, makna sufi, siapa sufi itu? Apa kata beliau? Sufi annal abda idza tahaqqaqa bil ubudiyah. Seorang hamba jika dia membuktikan kehambaannya, maka sufi itu bukan yang ngomong anallah, aku Allah, bukan. Ya, aku lebur dalam Allah sehingga aku jadi Allah, bukan. Lebur iya, ente jadi Allah, enggak. Lebur tiada. Aku lebur dalam sifat Allah, maka sifatmu jadi tiada. Aku lebur dalam wujud Allah, wujudmu jadi tiada. Bukan engkau menjadi Allah, bukan. Maka kemabukan Al-Hallat dan Syekh Siti Jenar, Allah afa anhum, semoga Allah mampuni mereka dan memaafkan mereka, itu sudah mereka tutup ketika mereka meninggal. Al-Imam Hallaj yang mengatakan anal haq, akulah Allah, itu dia kan lagi mabuk. Mabuk apa? Bukan mabuk minum. Jika khamar dapat memabukkan, maka khamar ma'rifat lebih memabukkan. Jadi ma'rifat itu ada khamarnya. Ante jangan minum yang khamarnya. Kan ada yang lain, ada kopinya. Ada kopi ma'rifat. Ada teh ma'rifat. Jangan minum khamar ma'rifat. Mereka meminum masyratnya khamrul ma'rifat. Khamarnya ma'rifat. Makanya jadi Syekh Siti Jenar. Maka menjadi, ya. Tapi khamar ma'rifat dia tidak haram. Cuma kalau diminum ente nggak kuat, ente mabuk. Adakah orang minum khamar nggak mabuk? Ada nggak? Ma'hurmatihi, ya. Padahal itu haram tuh. Oke. Sayyidina Al-Hallaj ketika dia sedang dieksekusi dari kantong begini, apa kata dia? Ataqtul abdan qala rabbi Allah. Apakah kalian membunuh, mengeksekusi seorang hamba? Dia bilang hamba, bukan lagi bilang dirinya Allah.
bahwa Rabbi Allah, Rabbku Allah. Jadi dalam versi Al-Hallaj dia hanya mengatakan Rabbku Allah, tapi yang keluar, yang terdengar oleh orang, Anallah. Karena emang dia lagi mabuk. Dalam akal sadar dia nggak ngomong gitu. Paham di situ? Ya. Maka nahnu nuhsinuz zanna bi auliyaillah, kita husnuzan kepada Syekh Siti Jenar, kita husnuzan kepada Al-Hallaj Ibn Arabi. Ya, nggak seperti orang-orang yang sotoy mengatakan Ibn Arabi itu Syiah, nggak, dia Sunni. Hallaj itu zindik lah. Ya, Imam Ghazali tidak melakukan itu. Ya. Kalau ente maksud nampil di makomnya, jelasin dong makom yang benernya gimana. Ya, kalau udah tahu nih makom Syekh Siti Jenar yang benernya, ya coba jelaskan yang benernya gimana. Kalau emang Syekh Siti Jenar salah, ya. Kalau enggak, serahkan urusan mereka kepada Allah, ya. Jadi siapa sufi? Hamba yang membuktikan kehambaan dia. Satu, wasafahul haq hatta safa min kadaril basyariyah. Sufi itu orang yang Allah bersihkan dirinya dari kotoran sisi manusiawi. Ya. Nazala manazilal haqiqah, dia bukan lagi berdiri pada bab zahir, tapi sudah berdiri pada bab hakikat. Wa qarana ahkam syariah, namun tetap menjalankan hukum syariat. Berarti sufi meninggalkan syariat. Jika ada sufi meninggalkan syariat, walaysa bis-sufi. Ini yang masyhur ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, antum sudah tahu kisahnya. Ada iblis ngaku jadi Tuhan, jadi dia berubah jadi nur. Apa kata dia? Ya Abdul Qadir, ya, engkau telah sampai di makom yang tertinggi, maka aku angkat darimu semua beban taklif syariat. Wa abahtu lakal halal. Apa kata dia? Nggak pikir-mikir. Ya la'in. Makhluk terkutuk, nggak usah ngaku-ngaku jadi Tuhan. Aneh tahu ente iblis. Langsung begitu. Kenapa? Ciri-ciri iblis, syaitan, yuharrimul halal, ya, mengharamkan yang halal, wa yubarri'ut takalif, lalu mengatakan terbebas dari taklif, beban syariat. Nah, antum melihat, ya, guru-guru mu'alim di Darussunnah, orang-orang tarekat itu mereka nggak pernah jauh dari syariat, justru syariat mereka lebih ketat dari orang biasa. Ya, bagi ente witir wajib nggak? Bagi kita wajib, karena kita ngikutin imam sufi. Karena mereka mewajibkan atas dirinya witir, walaupun secara syariat tidak wajib, illa inda al-Hanafiyah. Ya. Fa idza fa'ala dzalika fa huwa sufi. Itulah yang disebut sufi. Berdasarkan itu semua, ya, barangkali cukuplah ini. Sufi menurut sufi beda ternyata sufi menurut yang bukan. Bahkan ahli fikih ngomong sufi aja nggak nyambung. Ahli fikih ngomong sufi, ribet jadi sufi. Padahal sufi itu bantu ahli fikih ngamalin ilmunya dia. Ya, kata ahli fikih nih, kita meriwayatkan bahwa Abu Hurairah yadhkurullah bertasbih 12.000 setiap malam. Kata ahli fikih, ribet bener jadi sufi. Kata sufi, enggak, gampang caranya. Ada caranya. Itu yang disebut yang tadi, la yut'ibuhu talabun. Enggak lelah, enggak capek kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi sufi, masih banyak sufi dan tasawuf. Imam Zarruq mengatakan lebih dari 2000. Intinya menurut beliau adalah kadar tawajuh hatimu kepada Allah, hadap hatimu kepada Allah, itulah tasawuf. Maka tasawuf itu subjektif, tapi kaedahnya objektif. Apa bedanya? Kaedah sufi sudah baku, tapi pengalaman bertasawuf sifatnya subjektif, itu tergantung orangnya. Nah, supaya sama sefrekuensi,
samakan tasfiyahnya, tazkiyahnya, walaupun pemahaman beda, insya Allah nanti nggak jauh-jauh dari lingkaran itu. Semoga Allah memberkahi kita. Insya Allah tanggal berapa? 29 kita ada zikir tarekat Samaniyah di sini. Ya, yang nggak talqin boleh ikut karena dia tawasulan, tabarukan. Mulai ngamalin ya hayu ya qayyum yang belum talqin. Nanti lapor kepada pengurus di sini, nanti kita cari waktu untuk mentalkin. Siapa tahu tanggal 29 sudah boleh ditalkin. Iya, ngarep. Kenapa perlu talkin? Karena talkin itu antum punya begini, mau direfill, nggak tahu cara bukanya, guru bukain. Itu aja bedanya. Ya, jadi ilustrasinya apa? Talkin itu membuka tutup. Bagi murid yang nggak sanggup buka. Kalau ente bisa buka sendiri, nggak usah talqin. Kalau bisa buka sendiri, ya bisa buka, bisa. Tapi bisa ngisi nggak? Punya galonnya nggak? Punya apa namanya? Refillnya itu? Ya, punya nggak? Baterai habis, listrik habis. Punya pulsanya nggak? Gitu. Maka murid itu yang kekurangan pulsa. Kalau ada cukup pulsa mah gak usah. Ya, pulsanya qalbu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma irhamna ya Rahman. Allahumma irhamna ya Rahman. Allahumma irhamna ya Rahman. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi jamain. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah salawat ini salawat yang Engkau ridai, sehingga kalbu kami mendapat nur dari kalbunya, ruh kami mendapat berkah dari ruhnya, nafs jiwa kami menjadi mutmainnah karena nur ketenangannya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Karim ya Karim, wahai yang maha pemurah, akribna bil istiqamah, berikan kami kemurahan keramat istiqamah ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan keistiqamahan ya Allah. Ya Allah, ma'akribna bil istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub, ya Allah yang kalbu kami berada di antara jari-jarimu, di antara keindahan-keindahan kekuasaanmu. Jika Engkau hendak merubah kalbu kami ya Allah, kami memohon ya Allah, pindahkan hati kami dari yang Kau ridhai kepada yang lebih Engkau ridhai, dari yang indah kepada yang lebih indah, dari yang baik kepada yang lebih baik. Namun ya Allah, jika Engkau takdirkan kami menjauh dari rahmat-Mu, maka paksalah kami dengan kelembutan-Mu ya Allah untuk kembali kepada hadirat-Mu ya Allah. Dan jangan paksa kami ya Allah dengan jalal-Mu ya Allah, dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma dzakkirna bilutfika, Allahumma dzakkirna birahmatik. Ya Allah, jika hati kami lalai ya Allah, lembutkan hati kami dengan kasih sayang-Mu, lembutkan qalbu kami dengan Rahman dan Rahim. Allahumma ya Allah, jika Aku memandang qalbu kami masih ada noda emosi, mohon malam ini ya Allah Engkau hapus emosi itu dengan Rahman dan Rahim. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, sama-sama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bersihkan noda-noda dari kalbu kami, bersihkan noda-noda dari fikiran kami, bersihkan noda-noda dari sir dan ruh kami dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو صلى الله على نبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد الوجود سيد القونين سيد الثقلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.